warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman dan hadirin semua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan karunia sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang terhormat, perkenalkan saya Siti Nurma dari kelas 11 TSL 1. Hadirin rahimatullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang bertema ikhlas dalam beramal. Ikhlas, kata yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Ikhlas artinya tulus. Ikhlas dalam beramal berarti tulus dalam melakukan segala aktivitas. Seseorang yang ikhlas tidak akan mengharapkan pujian dari sesama makhluk. Dia tidak akan merasa bangga apa yang dilakukan orang lain, dan dia tidak akan kecewa dengan celaan orang lain. Orang yang ikhlas tidak akan pamrih. Tentunya kita ingat kisah Rabi'ah Adawiyah yang sangat mencintai Allah dan begitu tulusnya sehingga tidak lagi berharap pada syurganya, melainkan hanya berharap dapat bertemu dengannya. Di dalam sebuah buku dikatakan kenikmatan surga dan kesengsaraan neraka pada hakikatnya adalah sama, yaitu kembali pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa masuk surga bukanlah semata-mata karena banyaknya amal ibadah yang ia lakukan, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika seorang masuk neraka, bukanlah karena Allah menzalimi hambanya, tetapi karena hal itu sudah menjadi pilihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka demikianlah itulah agama yang lurus. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Hadirin rahimatullah, lawan ikhlas adalah isyrak, yakni beramal bukan karena Allah semata. Isyrak merupakan benalu yang dapat merusak amal karena amal yang disertai dengan isyrak akan menggerogoti pahala amal itu sendiri. Maka tidak diragukan lagi, seseorang yang beramal dengan disertai isyrak berarti telah tertangkap dalam godaan syaitan. Untuk itu, ikhlas menjadi perisai bagi manusia yang beriman agar terlindungi dari rongrongan sifat-sifat isyrak yang sengaja dihembuskan syaitan. Sebagaimana Al-Quran mengungkapkan perkataan syaitan di hadapan Allah ketika ia terusir dari surga. Iblis berkata, "Wahai Tuhan, oleh sebab itu Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka." Dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Rasulullah SAW bersabda, semua manusia adalah orang-orang yang mati, kecuali mereka yang berilmu. Orang-orang yang berilmu pun binasa, kecuali
kecuali mereka yang ikhlas dalam amalnya. Saudaraku, perlu proses panjang untuk menjadi manusia ikhlas. Jikapun proses panjang untuk menjadi manusia yang ikhlas, jikapun saat ini masih menemukan banyak kekurangan dalam ibadah kita, maka teruslah berdoa agar Allah selalu memperbaiki kita selama proses menujunya terus berlangsung. Jika saat ini kita masih tetap berada pada tempat yang buruk, maka janganlah berkecil hati dan tetaplah menujunya. Seburuk apapun keadaan kita saat ini dan sekelam apapun masa lalu kita, berhak untuk menjadi orang yang lebih baik. Bukankah Allah berfirman, dan ikutilah keburukan dan kebaikan. Jika memang kita belum menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepadanya, maka tetaplah menujunya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dapat dimaklumi dan dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.